Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Podcast RSUD Sidoarjo. Ketemu lagi kita dalam podcast RSUD Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing mengenai pelayanan radiasi. Tentunya sudah didampingi oleh narasumber kita yaitu Dr. Suherman Hadi Saputro, spesialis onkologi radiasi. Halo dokter, selamat datang. Terima kasih ya dokter sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk sharing di acara podcast kali ini. Ya baik dokter, untuk informasi Sobat Sehat di RSUD Sidoarjo ini sudah ada IPKT, yaitu instalasi pelayanan kanker terpadu. Nah untuk lebih lengkapnya lagi kita akan sharing dan tanya-tanya ya Dokter Herman terkait IPKT. Sebenarnya IPKT itu apa sih dokter yang dimaksud dengan IPKT, kemudian pelayanan-pelayanannya yang diberikan itu apa saja, dan di RSUD Sidoarjo ini IPKT itu ada sejak kapan? Ya, silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dengan Dr. Suherman Hadi Saputro, spesialis onkologi radiasi di RSUD Sidoarjo. IPKT sendiri adalah instalasi pelayanan kanker terpadu. Jadi bisa disebut sebagai pusat kanker ya. Artinya kita berharap nanti ke depan kita bisa jadi sebagai cancer center untuk pengobatan kanker itu cukup di satu tempat saja. IPKT sendiri itu terdiri dari pelayanan kemoterapi, kemudian polionkologi dan paliatif, dan juga pelayanan di bagian radioterapi. Nah kebetulan untuk bagian radioterapi saya sebagai dokternya di pelayanan radioterapi. Iya, dokter, untuk IPKT ini tentunya dalam melayani pasien itu kan pasti mempunyai alat-alat yang canggih ya. Alat-alat apa aja sih dokter yang ada di IPKT RSUD Sidoarjo ini? Terima kasih. Jadi alat-alat yang ada di IPKT sendiri terutama di bagian radioterapi kita di bagian radioterapi itu kita punya beberapa pelayanan, yaitu pelayanan radiasi eksternal dan pelayanan brachyterapi atau radiasi yang dari dalam. Nah, di pelayanan radiasi eksternal sendiri kita punya namanya LINAC ya. Seperti di belakang bangunan ini adalah bunker LINAC, tapi ini adalah bunker LINAC yang kedua yang sementara kosong, masih belum ada alatnya, jadi insya Allah tidak ada efek radiasinya di depan sini. Nah, alat-alatnya sendiri kita punya alat radiasi dari luar namanya LINAC, linear accelerator, yaitu varian Vital Beam, yang mana itu bisa punya teknik radiasi sampai ke tingkat lanjutan ya, dari yang dasar sampai tingkat yang advance, seperti dari mulai 3D conformal radioterapi, kemudian AMRT, kemudian ada rapid arch, dan kami berharap juga bisa lebih dari itu. Kemudian yang kedua kita punya namanya brachyterapi. Brachyterapi itu adalah radiasi yang mendekatkan sumber radiasi ke sel kanker. Kita punya brachyterapi dengan teknik 3D atau conformal image based brachyterapi. Jadi lebih presisi dan lebih safety. Jadi brachyterapi kami itu menggunakan teknik 3 dimensi, di mana kita mendekatkan sumber radiasi itu di dekat sel kanker. Nah, itu kelebihannya adalah lebih presisi ke pusat sel kanker gitu. Kemudian brachyterapi kita gunakan alat yang dari Jerman, itu kita kebetulan pakai namanya Saginova. Dengan sumber radiasi kita menggunakan kobal 60 yang masa paruhnya itu sekitar 5 tahun. Jadi panjang masa paruhnya. Kira-kira itu, Mbak. Mendengar penjelasan dokter terkait brachyterapi, apakah brachyterapi ini merupakan layanan unggulan di PKT? Kami berharap seperti itu ya. Jadi brachyterapi ini memang
di Indonesia bagian timur, terutama di Jawa Timur sendiri itu Iya. memang jarang rumah sakit yang punya pelayanan radioterapi dengan brachyterapi. Yang ada itu di Sutomo di Surabaya, kemudian di Malang itu sudah ada brachyterapi. Tetapi di kami kita punya keunggulan, yaitu kita sudah menggunakan teknik 3D dan sudah menggunakan sumber radiasi pakai kobal, di mana di tempat-tempat sebelumnya itu sumber radiasinya pakai iridium namanya. Jadi iridium itu setiap 3 bulan sekali dia harus beli source lagi, harus mendatangkan atau mengimpor source dari Eropa untuk dipasang. Dan itu waktu 3 bulan sangat-sangat sempit ya untuk mengurusi semua perizinan dan lain sebagainya. Sedangkan di kami kita alhamdulillah kita pakai sumber radiasi namanya kobal 60, itu melurus sekitar 5 tahun. Jadi nanti setiap 5 tahun kita buang limbahnya ke negara asalnya, kemudian kita replace atau kita ganti dengan source yang baru. Gitu. Berarti dengan adanya brachyterapi di RSUD Sidoarjo ini, jadi RSUD itu merupakan rumah sakit yang apa ya? Yang salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien yang di radioterapi gitu ya, dokter? Betul. Selain tentunya di Surabaya dan Malang ya. Iya. Berarti salah satu rumah sakit yang top ya, dokter ya, RSUD Sidoarjo ya. Amin ya. Iya. Pastinya begitu, Mbak. Dokter, dari alat-alat yang canggih itu tentu ada uji kelayakan dong. Apakah di IPKT itu alat-alatnya sudah dilakukan uji kelayakan apa belum ya, dokter? Iya, pasti. Jadi alat-alat radiasi itu adalah alat-alat yang berisiko tinggi, karena radiasi itu sama seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membahayakan atau bersifat harmful, di satu sisi itu sangat berguna untuk membunuh sel kanker. Jadi selalu ada bukan hanya kelayakan tapi verifikasi, bahkan untuk yang namanya keluaran atau output dosis pun itu kita selalu ukur. Dan di kami ini kita semua sudah mendapatkan sertifikasi atau perizinan dari Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi itu semua alat-alat kita sudah bersertifikasi dan sudah keluar izin operasionalnya, maka sudah dinyatakan aman untuk lingkungan sekitar, aman untuk pekerja radiasi dan aman untuk pasien. Gitu, Mbak. Alhamdulillah, berarti pasien-pasien bisa langsung datang ke IPKT RSUD Sidoarjo ya, dokter, untuk melakukan radioterapi ya? Iya, betul. Oke. Nah ini dokter, ada salah satu pertanyaan dari Instagram ya. Ya. Untuk radioterapi itu kapan sih tepatnya diberikan, dokter? Dan sasarannya itu untuk pasien siapa aja? Betul. Atau penyakit apa aja? Ya. Jadi radioterapi itu adalah salah satu modalitas dari beberapa modalitas untuk penanganan penyakit kanker. Sebelumnya kan ada operasi, kemudian ada kemoterapi dan ada radioterapi. Dari 3 modalitas ini memang tidak bisa dipisahkan. Nah, tujuannya radiasi apa? Tujuannya adalah untuk membunuh sel kanker. Sel kankernya itu dibunuh dengan cara memotong rantai DNA sel kanker gitu. Untuk radioterapi sendiri bisa untuk pasien keganasan atau pasien-pasien kanker dan juga yang bukan keganasan. Yang bukan keganasan itu apa? Itu seperti tumor otak, meningioma, atau juga seperti keloid atau bekas luka yang membesar yang keloid itu bisa ya, dokter? Keloid bisa diradiasi. Kemudian itu masuk salah satu yang bukan kanker itu bisa diradiasi. Iya. Kemudian ini dokter, faktor penyebab timbulnya kanker dalam tubuh seseorang itu apa sih, dokter? Ya, jadi kanker itu penyebab utamanya multifaktor, tapi faktor yang utama adalah kebanyakan yaitu dari genetik, dari keturunan. Ya, dari genetik, keturunan, kemudian bisa dari luar, dari virus, atau juga bisa dari bakteri ataukah jamur gitu. Itu penyebab sel kanker. Selain itu bukan satu penyebab, tapi
hanya sebagai pemicu untuk menyebabkan terjadinya sel kanker dari yang tidur menjadi aktif, begitu, Mbak. Terkait pasien-pasien yang sudah melakukan pengobatan, itu kira-kira berapa lama sih dokter dia harus melakukan pengobatan sampai benar-benar sembuh? Terus kemudian prosentase kesembuhannya itu ada nggak sih dokter? Berapa persen? Ya, kalau prosentase kesembuhan sendiri tergantung dari stadium ketika dia di terapi. Semakin rendah stadium, maka persentase kesembuhan itu makin tinggi. Semisal stadium 1 dia sudah datang ke dokter dan kita sudah melakukan terapi, itu angka kesembuhannya sangat-sangat tinggi, bisa 80 bahkan 90%. Oh, berarti Tetapi tinggi ya? ketika datang ke dokter sudah stadium 4, sudah borok dan lain-lain sebagainya, itu memang angka kesembuhannya kurang begitu bagus. Kemudian dokter, misalkan pasien sudah dipastikan sembuh ya, itu ada kemungkinan Saya sambil minum ya, Iya Mbak. boleh, silakan. Ada kemungkinan timbul sel kanker yang baru lagi atau memang sudah sembuh total dengan melakukan misalnya general check up atau bagaimana dok? Ya, kemungkinan itu ada. Jadi memang sel kanker ini kan seperti pasir ya, pasir yang dikumpulin, dimampetin jadi satu. Pasir itu kan terdiri dari batu yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil itu bisa keluar, dan itu yang ketika dia keluar satu, kalau tidak ditangani dia akan berduplikasi atau membelah diri, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan lain sebagainya itu. Nah itu harus ditangani sampai tuntas. Pengobatan kanker itu tidak boleh setengah-setengah, jadi harus sampai tuntas. Makanya itu adanya IPKT ini berharap bahwa masyarakat Sidoarjo pada khususnya dan pada umumnya masyarakat seluruh Indonesia itu bisa datang berobat di kami itu di satu tempat. Jadi bisa dioperasi, di kemo, kemudian lanjut di radiasi. Jadi ini yang kita namakan pelayanan kanker yang terintegrasi. Ya, terintegrasi. Berarti tepat sekali ya RSUD punya IPKT ini karena pelayanannya udah ada di satu tempat. Jadi pasien tidak perlu ke satu tempat ke tempat yang lainnya ya dokter. Betul. Oke. Jadi berkunjunglah dan berobatlah di IPKT RSUD Sidoarjo ya. Iya. Kemudian selanjutnya nih dokter, untuk pembiayaan pasien yang berobat di IPKT RSUD Sidoarjo itu apakah bisa menggunakan umum saja atau asuransi sekarang juga udah bisa, terutama BPJS Kesehatan ya? Saat ini IPKT itu sudah di cover atau sudah bekerja sama dengan BPJS dan juga dengan asuransi-asuransi yang lain. Tetapi untuk radioterapi kita masih proses untuk BPJS-nya. Selanjutnya bisa ya dokter ya? Bisa. Supaya lebih memudahkan pasien-pasien ya? Betul. Kemudian ini dokter, yang paling ditunggu-tunggu nih, jadwal di IPKT dan alur pelayannya itu seperti apa sih dokter? Bisa dijelaskan dokter? Kalau jadwal sendiri, jadi kami itu melayani dari mulai Senin sampai hari Sabtu sebetulnya ya. Tapi untuk radioterapi, untuk radiasi itu hari Senin sampai hari Jumat. Jam selesai. Sehabisnya pasien berarti ya. Oke. Betul. Jadi kemudian untuk mendaftar, jadi biasanya pasien-pasien itu dari kami itu dikirim dari sejawat lain, dari bagian penyisakan bagian kandungan, kandungan onko atau penyakit dalam atau poli bedah, itu mereka kalau sudah ada pasien onko biasanya atau pasien kanker dikirim ke kami gitu. Atau bahkan pun dari luar dokter mau kirim ke kita bikin surat rujukan juga tidak ada masalah. Berarti rujukan dari luar RSUD Sidoarjo juga bisa ya dokter ya? Bisa, dari mana aja bisa. Oh iya, oke. Kemudian kalau misalkan kita mendaftar nih dokter, melalui aplikasi Santri Android itu apa juga sudah bisa dokter? Untuk memudahkan? Ya, Santri Android memang tujuannya untuk memudahkan pasien untuk
mendaftar ya. Iya. Ya, jadi pasti bisa itu. Pasti bisa. Iya, dan pasti sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem dari seluruh rumah sakit. Nah, ya, baik. Kemudian dokter, untuk ini nih, sesi sharing kita yang terakhir, apa sih saran dan masukan untuk kita semua nih dokter, baik yang itu sudah menjadi pasien, baik yang kita masih sehat ya dokter, Iya. terkait ini radioterapi ini dokter? Jadi saran dari saya sebagai dokter onkologi radiasi ya, karena kami ini populasinya atau populasi dokter spesialis onkologi radiasi ini tidak terlalu banyak, hanya cuma sekitar 140-an dokter di seluruh Indonesia, gitu. Maka saran saya itu ya, ketika kita sudah ada gangguan atau benjolan atau ada perdarahan atau apalah ya dengan gangguan penyakit keganasan, maka segeralah untuk periksa dan jangan ragu untuk datang ke rumah sakit untuk minta terapi segera untuk kalau sudah terdiagnosa kanker jangan ditunda-tunda atau jangan disimpan penyakit-penyakitnya itu, karena nanti semakin menunda atau semakin menyimpan penyakitnya itu akan semakin memperkecil peluang untuk kesembuhan. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ya. Berarti istilahnya semakin cepat berobat, semakin diketahui penyakitnya semakin baik ya? Betul sekali. Oke, terima kasih dokter Herman sudah menyempatkan waktunya. Baik, Sobat Sehat Podcast RSUD Sidoarjo, pada sesi kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.